Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah ajaran, dan ajaran kali ini tidak kalah menarik dari biasanya. Tanpa berlama-lama dan langsung saja, judulnya Ajaran Ronggo Warsito. Amenangi jaman edan, ewoh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boyo kadumen melik kaliren mukosonipun, dilalah kersa Allah, begjo-begjone kang lali, luwih begjo kang eling lawan waspada. Artinya, mengalami zaman gila, sukar sulit dalam akal ikhtiar. Turut gila tidak tahan, kalau tak turut menjalaninya, tidak kebagian milik. Kelaparanlah akhirnya takdir kehendak Allah. Sebahagia-bahagianya yang lupa, lebih berbahagia yang sadar serta waspada. Syair zaman edan di mana manusia kehilangan dasar sikap dan perilaku yang benar. Di dalam serat Kolotido, Sabdo Pranawo Jati, Ki Pujangga melihat kesusahan yang terjadi pada zaman itu. Rajanya utama, patihnya pandai, dan menteri-menterinya mencita-citakan kesejahteraan rakyat serta semua pegawai-pegawainya cakap. Akan tetapi banyak kesukaran-kesukaran menimpa negeri. Orang bingung, resah dan sedih, pilu, serta dipenuhi rasa khawatir dan takut. Banyak orang pandai dan berbudi luhur jatuh dari kedudukannya. Banyak pula yang sengaja menempuh jalan salah, harga diri turun, akhlak merosot. Pada waktu-waktu seperti itu, berbahagialah mereka yang sadar, ingat dan waspada. Menghadapi zaman seperti itu, Ki Ronggo Warsito memberikan petuah-petuahnya, yaitu yang dapat disebut sebagai 4 pedoman hidup. 1. Tawakal marang Hyang Gusti. Pedoman yang pertama yaitu kepercayaan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pedoman inilah yang menjadi dasar hidup, perilaku, dan karya manusia. Mupus pepastening takdir, puluh-puluh anglakoni keeloan. Pupuh 6 Kolotido. Artine menyadari ketentuan takdir, apa boleh buat, harus mengalami keajaiban. Manusia hidup harus menerima keputusan Tuhan. Dialah karso Allah, begjo-begjone kang lali, luwih becik eling lawan waspada. Pupuh 7 Kolotido. Artine memanglah kehendak Allah, sebahagia-bahagianya yang lupa, lebih bahagia yang sadar, ingat, dan waspada. Manusia harus selalu menggantungkan diri kepada kehendak Allah. Kersa atau kehendak Allah itu seperti yang terserat dalam ajaran agama, kitab suci, hukum-hukum alam, adat istiadat, dan ajaran leluhur. Muhung mahasing ngasepi supaya antuk parimirmoning Hyang Suksmo. Pupuh 8 Kolotido. Artine sebaiknya hanya menjauhkan diri dari keduniawian supaya mendapat kasih sayang Tuhan. Dikala ingin mendekatkan jiwa pada Tuhan, memang pikiran dan nafsu harus terlepas dari hal keduniawian. Supaya dilimpahi parimirmoning Hyang Suksmo, kasih sayang Tuhan.
saking mengunah prapti pangeran paring pitulung. Pupuh songo kala tidak, artine pertolongan datang dari Tuhan. Tuhan melimpahkan pertolongan. Hanya Dia puji sekalian alam, gembala yang baik yang dapat menolong manusia dalam kesusahannya, mengunah pertolongan Tuhan. Prapti dateng kanthi awas lawan eling kang kaesti antuo pormoning suksmo. Pupuh 10 kala tidak, artine disertai dasar awas dan ingat, bertujuan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Ya Allah, ya Rasulullah kang sifat murah lan asih. Pupuh 11 kala tidak, artine ya Allah, ya Nabi yang pemurah dan pengasih. Bodho ring sabun denda antuk mayar sawetawis, borong anggo swarga mesti mertoya. Pupuh 12 kala tidak, artine untuk urungnya siksaan Tuhan, mendapat keringanan sekedarnya, sang pujangga berserah diri memohon sorga berisi kelanggengan. Pengakuan kepercayaan bahwa Tuhanlah letak keselamatan manusia. Pupuh tambahan setyoke nang noyo atoh pati, yeka playoroning atopo gunung wesi, wasitone tan kedap ing pandulu ning dumedi dedining bumi. Akasa muang riyo rasaniya paptonipun jatining purba wisesa, tan ana lara pati kelawan uripe tansah tungga. Pupuh 88 nitis ruti, artine bersumpahlah diri dengan niat memakai tuntunan mempertaruhkan nyawa, yaitulah laku orang bertapa di atas gunung besi utawa peperangan. Menurut bunyi petuah, tak akan salah pandangannya terhadap segala makhluk dan terjadinya bumi dan langit serta segala isinya. Sekaliannya itu sifat Tuhan, tak ada mati, hidup pun tiada. Hidupnya sudah satu dengan yang maha suci. Karya sastra nitis ruti ditulis oleh Pangeran di Karangayam pada tahun Saka atau 1591 Masehi, mengenai tekad untuk mengenal Tuhan dan rahasianya, mengenal kekuasaan di balik ciptaannya karena sudah bersatu dengan Gustinya. Sinoronan mesu budya dadiya sarananing urip, ambengkas hordo rubedo pinudi kalayan titi, sumingkir penggawe dudu dimene katerbuka kakenan gaibing widi. Dari serat Pranawa Jati, artine syaratnya ialah memusatkan jiwa. Itulah jalannya di dalam hidup, menindas angkara yang mengganggu, diusahakan dengan teliti, tersingkirkanlah perbuatan salah, supaya terbukalah mengetahui rahasia Tuhan. Serat Pranawa Jati ditulis oleh Ki Ranggawarsita. Pupuh ini menjelaskan jalan kebatinan untuk mencapai rahasia Tuhan. 10. Pamenggone aneng pangesti rahayu, angayomi ing tias wening, heninge ngati kang suwung, nanging sejatine isine cipta kang yektos.
dari serat Sabda Jati. Artine, tempatnya ialah di dalam cita-cita sejahtera, meliputi hati yang terang, hati yang suci, kosong, tapi sesungguhnya berisi, isinya cipta sejati. Demikianlah orang yang dikasihi Tuhan, yang selalu mencarinya untuk memuaskan dahaga batin. Ia akan berbahagia dan merasa tentram sejahtera, sadar akan arti hidup maupun tujuan hidup manusia. Pembawaannya rela, jujur dan sabar, pasrah, sumarah, lan nenimo, berbudi luhur dan teguh di hati. Loro, eling lawan waspada. Pedoman yang kedua yaitu sikap hidup yang selalu sadar, ingat, dan waspada. Pedoman inilah yang menjaga manusia hingga tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan malapetaka. Pupuh-pupuh, dilalah kersa Allah, bekjo-bekjone kang lali luweh becik kang eling lawan waspada. Pupuh siji kala tidak. Takdir kehendak Allah sebahagia-bahagianya yang lupa, lebih bahagia yang sadar, utawa ingat dan waspada. Yen kang uning marang sejatining kaweruh, kewuhan sajroning ati, yen tan niru nora arus, uripe keesi-esi, yen niruwa dedi asor. Pupuh 8 Sabda Jati. Artine, bagi yang tidak mengetahui ilmu sejati, bimbinglah di dalam hatinya. Kalau tidak meniru perbuatan salah tidak pantas, hidupnya diejek-ejek. Kalau meniru, hidupnya menjadi rendah. Nora ngandel marang keiping hiyang agung, anggelar sekalir-kalir, kalamun temen tinemu kebegjane anekoni, kemurahaning hiyang monon. Pupuh 9 Sabda Jati. Artine, tidak percaya kepada gaib Tuhan yang membentangkan seluruh alam. Kalau benar-benar usahanya, mestilah tercapai cita-citanya. Kebahagiaannya datang, itulah kemurahan Tuhan. Serat Sabda Jati adalah juga ditulis oleh pujangga Ki Ranggawarsita. Pupuh 8 membicarakan keraguan-raguan hati karena melihat banyak orang menganggap perbuatan salah sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi bagi yang sadar, ingat, dan waspada, tuntunan Tuhan akan datang membawa kebahagiaan batin. Mongko kantining tumuwuh, salami mung awas eling, eling lukitaning alam, dadi wiryaning dumadi, supadi nir ing sengsaya, yeku pangreksaning urip. Pupuh 83 Wedhatama. Artine, untuk kawan hidup selamanya hanyalah awas dan ingat akan sasmito alam. Menjadi selamatlah hidupnya, supaya bebas dari kesukaran. Itulah yang menjaga kesejahteraan hidup. Dene awas tegesipun weruh warnaning urip, miwah wisesoning tunggal, kang atunggil rina wengi, kang makitun ing sekorso, gumelar ngalam sekalir. Pupuh 86 Wedhatama. Artine, adapun awas artinya tahu akan tabir di dalam hidup dan kekuasaan Hyang Maha Tunggal yang bersatu dengan dirinya siang malam, yang meliputi segala kehendak di segenap alam seluruhnya. Wedhatama ditulis oleh Pangeran Mangkunegara IV. Demikianlah sikap hidup yang berdasarkan eling lawan waspada, yaitu selalu mengingat kehendak Tuhan sehingga tetap waspada dalam berbuat, untuk tidak mendatangkan celaka,
kehendak Tuhan mendapat dicari atau ditemukan di dalam hukum alam. Wahyu Jotmiko yang tertulis dalam kitab suci maupun karya sastra, adat istiadat, nasihat leluhur, orang tua, dan cita-cita masyarakat. Eling-eling juga berarti selalu mengingat perbuatan yang telah dilakukan, baik maupun buruk, agar waspada dalam berbuat. Berkat sikap eling lawan waspada ini, terasalah ada kepastian dalam langkah-langkah hidup. Telu rame ing gawe. Pedoman hidup yang ketiga yaitu hidup manusia yang dihiasi daya upaya dan kerja keras, menggantungkan diri, podo, waseso, dan kerso yang Gusti adalah sama dengan menerima takdir, karena siapakah yang dapat menolak kehendaknya? Ada tertulis, tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan, tidak ada musuh yang berbahaya, dan pada nafsu jahat dalam hati sendiri tidak ada cinta melebihi cinta orang tua kepada anak-anaknya. Tidak ada kekuatan yang menyamai nasib, karena kekuatan nasib tidak tertahan oleh siapapun. Ayat 5 bagian loro kitab Nitiyastro. Tetapi apakah kekhawatiran atau ketakutan akan nasib menjadi akhir, dan pada usaha atau daya upaya manusia? Berhentikah manusia berupaya apabila kegagalan menghampiri kerjanya? Karena riwayat muni, ikhtiar iku yekti, pamilie reh rahayu, sinambi budidaya, kanthi awas lawan eling, kang kaesti antuo pormoning suksmo. Pupuh 10 kalau tido. Artine, karena cerita orang tua mengatakan, ikhtiar itu sungguh-sungguh pemilih jalan keselamatan sambil berdaya upaya disertai awas dan ingat, yang dimaksudkan mendapat kasih sayang Tuhan. Guneng lingnya Rama Dyapati, angondika Sri Rama Wijaya, bebakal sirah kie, gampang kelawan ewuh, apan Arya ingkang akardi, yen waniya ing gampang, wedya ing kewuh. Sebarang nora tumeka, yen antepen gampang ewuh dadi siji, ing purwa nara ana. Tembang Dandang Gula Serat Rama, artine, hari sehabis haturnya Rama Dyapati utawa Hanoman, bersabdalah Sri Rama, hai, kau itu dalam permulaan melakukan kewajiban, ada gampang dan ada sukar, itu adalah Tuhan yang membuat. Kalau berani akan gampang, takut akan yang sukar. Segala sesuatu tidak akan tercapai bila kau berteguh hatimu. Gampang dan sukar menjadi satu. Itu tidak ada, tidak kenal dalam permulaan. Demikianlah takdir yang akan datang kelak. Tidak seharusnya menghentikan usaha manusia. Niat yang tidak baik adalah niat mencari yang mudah, menghindari yang sukar. Semua kesukaran atau tugas harus dihadapi dengan keteguhan hati. Rame ing gawe dan rawe-rawe rantas, malang-malang putung adalah semangat usaha yang lahir dari keteguhan hati itu. Pupuh keempat adalah cuplikan dari serat Rama yang ditulis oleh Ki Yosodipuro 1729 sampai 1801 Masehi. Pedoman hidup yang keempat yaitu perihal mempelajari pribadi dan jiwa sendiri, yang merupakan tugas semua manusia hidup.
Wis tuwa arep apa? Muhung maha sing ngasepi supaya entuk parimirmaning yang suksma. Pupuh 8 kala tiga. Artine sudah tim mau apa? Sebaiknya hanya menjauhkan diri dari keduniawian supaya mendapat kasih sayang Tuhan. Nasihat agar tingkat orang yang telah berumur menunjukkan martabat. Jinejer ning wedhatama, mreh tan kembo kembengoning pambudi. Sanadyan to utawa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi asepi lir sepah samun semongsoning pakumpulan gonyak ganyok ngliling semi. Pupuh loro pangkur wedhatama. Artine ajarannya termuat dalam wedhatama agar supaya tak kendor hasrat usahanya memberi nasihat. Sebab meskipun sudah tua bangka, kalau tak ketahuan kebatinan, tentulah sepi, hambar, bagaikan tak berjiwa. Pada waktu itu di dalam pergaulan, kurang adat memalukan. Pangeran Mangkubumi ing pambekonipun kang tinulat lan tinuri luri, lahir prapteng batos kadinguni ing lelampahane eyang tuan Kanjeng Senopati. Karem mawas diri mereh sampurneng kaweruh marang wekasing dumadi dedining lelakon datan Samar Purwa wasanane saking dahat waskitane galih yaiku ing ngaurip ran menungso punjul. Dari Babad Giyanti, artine Pangeran Mangkubumi budi pekertinya yang ditiru dan dijunjung tinggi lahir sampai batin seperti dahulu sejarahnya. Nenek Tuan Kanjeng Senopati gemar mawas diri untuk kesempurnaan ilmunya, ilmu tentang kesudahan hidup. Jadinya lelakon tidak ragu akan asal dan kesudahannya hidup. Karena amat waspada di dalam hatinya, itulah hidup disebut manusia lebih dari sesamanya. Babad Giyanti ditulis oleh Pujangga Yasadipura I. Isinya memberi contoh tentang seseorang yang selalu mawas diri, yaitu Panembahan Senopati. Mawas diri adalah usaha meneropong diri sendiri dan dengan penuh keberanian mengubah pribadinya. Maka inilah asal dan akhir daripada keteguhan lahir dan batin. Laku lahir lawan batin yen sampun gumolong janma guna utama arane dene sampun amengku mengkoni kang cinipta dedi kang sinadya rawuh. Dari Babad Giyanti, artine amalan lahir dan batin bila mana sudah bersatu dalam dirinya, yang demikian itu disebut manusia pandai dan utama. Karena itu sudah menguasai dan meliputi, maka yang dimaksudkan tercapai, yang dicita-citakan terkabul. Nadyan silih prangitri bumi, mungsuhira ewon lawon angger mantep ing idepe pasrah kumandel marang Hyang Widi. Gaman samyongisis dediya teguh timbul. Tembung micil dari Babad Giyanti. Artine meski sekalipun perang mengitari jagat, musuhnya ribuan, tetapi asal Anda tetap di dalam hati, berserah diri, percaya kepada Tuhan, semua senjata tersingkirkan menjadi teguh kebal. Demikianlah ajaran Ki Ranggawarsita, yaitu mengenai 4 pedoman hidup. Begitulah orang yang menggantungkan dirinya kepada kekuasaan Tuhan dan menerima tuntunannya. Ia akan memiliki kepercayaan pada diri sendiri, tetapi tanpa disadari kesombongan maupun keangkaraan. Cita-cita kemasyarakatan. Ki Pujangga Ranggawarsita mencita-citakan pula datangnya zaman Kala Suba, yaitu zaman pemerintahan Ratu Adil Heru Cokro.
Karena itu beliau merupakan seorang penyambung lidah rakyatnya yang menciptakan masyarakat Panjang Punjung Toto Kerto Raharjo, Gemah Ripah Loh Jinawi, Loh Subur Kang Sarwo Tinandur, di mana wong cilik bakal kumuyu. 3 hal yang pantas diperjuangkan untuk menegakkan pemerintahan Ratu Adil, yaitu bila semua meninggalkan perbuatan buruk, bila ada persatuan, dan bila hadir pemimpin-pemimpin negara yang tidak tercela lahir batinnya. Dengarlah, ninggal marang pekerti tan yukti, tetek toto ngastuti perintah, tansah sregep ing gawe, ngandhap lan luhur jumbuh, oya ono cengil-cengil, tut runtut golong kerso, sakehing tumuwuh, wantune wis keterbuka, tiase wong seporyo kabeh mung Haryanti, titi maring Reh Utomo. Dari serat Sabda Pranawa, artine meninggalkan perbuatan buruk, tetap teratur tunduk perintah, selalu rajin bekerja, bawahan dan atasan cocok sesuai, tak ada persengketaan. Seiyo sekoto, bersatu kemauan dari segala makhluk, sebab telah terbukalah tujuan orang seluruh negara hanyalah kesejahteraan, paham akan arti ulah keutamaan. Ngorotoning mring saidenging bumi, kehing para monggoloning Troya, nara kewuhan nundukake, pekerti agel lembut, ulih kadiduk jaman nguni, tiase wangsa nagara, tetek teguh, tanggon sebarang sinedya, datan pisan nguciwa ing lahir batin, kang kesti mung Reh Tomo. Tembang dendeng kula serat Sabda Pranawa, artine meroto ke seluruh dunia, sebanyak-banyak pemimpin negara tak kesukaran menjalankan perbuatan kasar halus. Kembalilah seperti dahulu kala, tujuan orang seluruh negara tetap berani sungguh, boleh dipercaya segala maksudnya, tak sekali-kali tercela lahir batinnya, yang dituju hanyalah selamat sejahtera. Demikianlah yang dicita-citakan Pujangga Agung Ranggawarsita. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi sebuah ajaran dari Ranggawarsita. Nantikan cerita sejarah dan ajaran yang tidak kalah menarik, dan hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.